Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Juga pada hari ini di Solo acara kajian Islam SD Arab Ibrajah pada tanggal 2 Muharram. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah anak-anakku semua hari ini sudah berada di tengah-tengah kita. Al-Ustaz Mahmud. Insyaallah hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kajian Islam di SD Arab Ibrajah ini. Nah, pada hari ini insyaallah mari kita dengarkan bersama-sama, ya, merenungi bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz. Untuk itu kepada Al-Ustaz saya persilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran oleh Rabbi Allah yang Rabbul Ghafur, yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa agama yang hak, walaupun orang-orang kafir, orang-orang musyrik mereka kadang-kadang tidak suka dengan diutusnya Rasulullah SAW. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tentang Al-Islam atau Dinul Islam pada kajian Islam SD Arabi. Ada yang memberikan pengertian secara sederhana. Yang disebut Islam adalah Al-Islam wa dinul ladzi jaa'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil basyari fi ma'asyihim wa ma'adihim. Islam adalah dinul ladzi jaa'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li sa'adatil basyari, untuk kebahagiaan umat manusia, fi ma'asyihim, dalam kehidupan mereka di dunia, wa ma'adihim, dan dalam kehidupan mereka di akhirat kelak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurut pengertian tersebut menurunkan agama Islam yang berisi aturan-aturan, baik perintah yang perlu dikerjakan ataupun larangan yang perlu dijauhi, tiada lain untuk kebahagiaan umat manusia dalam hidup mereka, baik kehidupan mereka ketika di dunia ataupun kehidupan mereka kelak di akhirat. Untuk itu, secara garis besar Islam dibangun dalam 3 fondasi bangunan. Islam terdiri dari 3 bangunan. Yang pertama adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan akidah. Kemudian yang kedua, urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan syariah. Dan yang ketiga, urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan-urusan akhlak. Jadi secara garis besar Islam terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Akidah itu terdiri dari 6 bagian, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya,
iman kepada Rasul-Rasulnya, kemudian iman kepada hari akhir, dan iman kepada pokok dan qadar. Itu sebagaimana ketika dalam suatu majelis Rasulullah SAW kemudian ditanya oleh seseorang, yaitu malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Beliau bertanya kepada Rasul, "Mal iman?" Apa yang disebut iman? Maka Rasul menjawab, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi." Itu jawaban Rasulullah SAW mengenai al-iman atau akidah. Kemudian bangunan yang kedua sebagai garis-garis besar dari ajaran Islam adalah urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan-urusan syariat. Syariat itu dibagi dua, ada yang berkaitan dengan urusan-urusan ibadah, ada juga yang berkaitan dengan urusan-urusan muamalah. Urusan-urusan yang berkaitan dengan ibadah seperti taharah, bersuci, baik wudu, mandi ataupun tayamum. Kemudian salat, baik salat yang wajib, yang 5 waktu, sebagaimana ditanyakan oleh seorang Arab kuno. Ja'a A'rabiyun faqala ya Rasulullah ma faradallahu alayya minas salat. Seorang Arab kuno pernah datang kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku dari alat salat? Maka Rasul menjawab, as-salawatul khamsu illa an tatawwa'a syai'an. Maka yang diwajibkan oleh Allah adalah salat yang 5 waktu, kecuali jika kamu mau mengerjakan yang sunnah. Kemudian ada zakat, ada saum yang wajib di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Ada juga saum yang wajib, saum qadha atau saum nazar. Kemudian ada juga saum-saum yang sunnah. Seperti pada bulan Muharram ini ada salah satu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, yaitu saum pada tanggal 9, 10 disebut dengan Yaumul Tasi wa Yaumul Ashir, di hari ke-9 dan hari ke-10 pada bulan Muharram, di mana saum pada tanggal 10 Muharram itu telah dikerjakan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani, termasuk orang-orang musyrikin Arab. Jadi mereka telah mengenal adanya saum pada tanggal 10 Muharram. Maka ketika Rasulullah SAW melaksanakan saum pada tanggal 10 Muharram, kemudian para sahabat mengusulkan untuk membedakan antara saum orang Muslim dengan saum orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrik Arab. Maka Rasul menjawab usulan tersebut, insya Allah sunnah yauman pas. Insya Allah kita semua tahun depan saum pada tanggal 9 Muharram. Jadi di bulan Muharram itu bukan dirayakan tahun barunya, tapi salah satu pekerjaan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW yang dikerjakan oleh umat-umat yang sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, yaitu saum pada bulan Muharram. Ada juga ibadah haji. Selain urusan ibadah, syariat juga membahas tentang muamalah, cara kita berpakaian, cara kita makan, ya. Kemudian juga jinayah dan lain-lain. Itu bagian dari urusan-urusan syariat.
Dan yang ketiga, bangunan yang ketiganya setelah akidah, setelah syariat, dan yang ketiganya adalah akhlak. Ya. Dalam kajian akhlak itu ada 3. Akhlak kita sebagai makhluk kepada Khaliqnya, kemudian akhlak kita sebagai makhluk kepada sesama makhluknya, dan akhlak kita kepada makhluk-makhluk Allah di luar manusia seperti hewan dan tumbuhan. Jadi kita harus memiliki akhlak yang baik, akhlakul karimah, bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada sesama manusia, dan bagaimana akhlak kita kepada binatang. Itu 3 garis besar yang ada dalam agama Islam. Ada akidah, ada syariat, dan ada akhlak. Penyebaran Islam yang menyebarkan 3 garis besar dari ajaran Islam, baik yang berkaitan dengan urusan akidah, urusan syariat, dan akhlak, itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam 2 periode. Periode pertama dikenal dengan periode Mekah. Itu dilakukan selama 13 tahun. 3 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah secara sembunyi-sembunyi, datang dari rumah ke rumah yang lain, kemudian Rasul memilih siapa yang harus diajak, siapa yang harus didakwahi. Yang rata-rata orang yang diajak oleh Rasulullah SAW untuk beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, adalah orang-orang yang dipercaya oleh beliau sendiri. Maka diantara orang-orang yang pertama mengikuti kepada seruan Rasulullah SAW adalah bojo Rasul yang pertama, yaitu Khadijah. Kemudian dari kelompok kaum laki-lakinya ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dari kelompok anak-anak ada Ali bin Abi Thalib. Selama 13 tahun dalam periode Mekah, perkembangan Islam terasa begitu sulit. Orang-orang yang masuk Islam itu jumlahnya sangat sedikit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah 5 tahun, kurang lebih hanya sekitar 50 orang yang masuk Islam. Kenapa demikian? Karena halangan dan rintangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, oleh orang-orang musyrikin Arab begitu ketatnya. Ya, mereka tidak mau ada orang-orang kafir Quraisy yang keluar dari agama nenek moyang mereka. Itu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW berikut para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Dalam periode ini, periode kedua, perkembangan Islam begitu pesat di Madinah. Sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, mula-mula datang dari Madinah itu 6 orang untuk menunaikan ibadah haji. Kemudian mereka diajak oleh Rasul untuk masuk Islam. Mereka tidak susah untuk masuk Islam. Kenapa? Karena mereka terlebih dahulu telah mengenal Islam, telah mengenal Nabi Muhammad dari pendeta-pendeta Yahudi. Tahun berikutnya, tahun ke-12-nya datang lagi 12 orang. Mereka langsung menemui Nabi, mereka berbaiat kepada Nabi, ya, untuk ikut menyebarkan agama Islam. Kemudian tahun ke-13-nya datang 72 orang. Maka dari saat itulah Rasul diajak oleh mereka untuk hijrah ke Madinah. Nah, periode hijrah Rasul ke Madinah itu ditetapkan sebagai awal tahun Hijriah, sekalipun bukan oleh Rasulullah SAW yang menetapkannya. Ya, jadi
bulan-bulannya tetap bulan-bulan yang dipakai oleh bulan-bulan orang Arab. Dalam satu tahun itu ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani dan seterusnya. Tetapi untuk menetapkan tahunnya itu ditetapkan pertama kali Rasul hijrah ke Madinah, ya, itu ditetapkan sebagai awal tahun Hijriah. Sampai kapan Rasul ada di Madinah menyebarkan Islam? Sampai tahun ke-11, yaitu ketika Rasulullah SAW wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, bertepatan dengan 6 Juni tahun 632 Masehi. Nah, sejak itu penyebaran Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Jadi yang membawa aturan-aturan Islam, yang membawa syariat Islam, Rasulullah SAW menyebarkan agama Allah itu dibagi dalam 2 periode. Periode pertama ketika beliau berada di Mekah selama 13 tahun, yang dibagi 2 dakwahnya secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian secara terang-terangan selama 10 tahun. Tetapi penyebaran Islam di Mekah begitu terasa sulit karena rintangan begitu besar dari orang-orang musyrikin Arab. Dan baru setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, penyebaran Islam semakin berkembang. Nah, kemudian yang ketiganya, setelah kita mempelajari garis-garis besar Islam yang dibangun dengan 3 bangunan utama, yaitu urusan akidah, urusan syariah, dan urusan akhlak, kemudian disebarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 2 periode, memakan waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian yang ketiganya kita akan membahas sepintas tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam itu terdiri dari 3 bagian. Sebagaimana ketika Rasul bertanya kepada Mu'adz bin Jabal yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam, maka Mu'adz ditanya oleh Rasul, bagaimana jika kamu menemukan suatu masalah? Maka Mu'adz menjawab, saya akan mencari di dalam Al-Quran. Kata Rasul, bagaimana kalau ternyata dalam Al-Quran itu yang kamu cari tidak ada? Maka Mu'adz menjawab, aku akan mencari dalam sunnah-sunnah Rasul. Kata Rasul, bagaimana kalau ternyata dalam sunnah pun tidak ada? Maka Mu'adz menjawab, aku akan berijtihad. Dengan demikian, sumber hukum Islam itu terdiri dari 3 bagian yang utama, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada beberapa pembahasan pokok. Yang pertama, Al-Quran membahas tentang akidah, tentang tauhid, tentang keimanan kepada Allah, kepada Rasul, malaikat, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang syariat, aturan-aturan ibadah, aturan-aturan baik ibadah mahdzur ataupun ghairu mahdzur seperti sholat, saum, zakat, kemudian urusan-urusan muamalah, urusan-urusan hak, dan sebagainya. Di samping itu, Al-Quran juga menjelaskan tentang akhlak, tentang akhlakul karimah sebagaimana yang dicontohkan. Dan di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang kisah
kisah masa lalu, kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umat-umat terdahulu. Bagaimana kisah Nabi Nuh, bagaimana kisah Nabi Hud, Nabi Shaleh, Ashabul Kahfi, Zulkarnain dan sebagainya. Tiada lain untuk dijadikan ibrah, untuk dijadikan bahan pelajaran bagi kita dari kisah-kisah masa lalu itu. Kalau kita perhatikan di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Hud, di zaman Nabi Shaleh dan nabi-nabi yang lainnya, rata-rata orang-orang yang beriman kepada para Rasul Allah, mereka itu yang senantiasa mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang ingkar, yang menentang kepada Rasul-Rasul Allah, kepada aturan-aturan syariat yang dibawa oleh para utusan Allah, maka mereka rata-rata dibinasakan. Mereka rata-rata diazab. Nah, hal itu berlaku sampai akhir zaman. Ya, kalau kita ingin mendapat perlindungan dari Allah, kita ingin mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tetap beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, menjalankan syariat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Di samping Al-Quran menceritakan kejadian-kejadian masa lalu, Al-Quran juga menceritakan tentang berita-berita kejadian-kejadian di masa yang akan datang, seperti akan terjadinya kiamat, adanya nikmat kubur, adanya siksa kubur, adanya dibangkitkan dari alam kubur, ada penghisaban, kemudian ada tempat terakhir, apakah kita akan masuk surga Allah ataupun neraka Allah. Itu telah diberitakan dalam Al-Quran. Di samping itu, Al-Quran juga menceritakan tentang berbagai ilmu pengetahuan penting lainnya. Jadi kita dituntut untuk senantiasa mempelajari, mendalami, memahami dan mengembangkan sumber-sumber hukum Islam, terutama yang ada dalam Al-Quran. Sumber hukum Islam yang kedua adalah As-Sunnah. As-Sunnah sebagai penafsir dari Al-Quran. Al-Quran hanya memerintahkan sholat, tapi tata cara sholat itu dijelaskan dalam sunnah-sunnah Al-Quran memerintahkan kita saum, tapi tata cara saum dijelaskan oleh sunnah-sunnah Rasulullah. Di samping itu, sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Ya, ijtihad. Kita merujuk kepada tuntunan Quran, kita merujuk kepada tuntunan sunnah-sunnah Rasul. Kemudian kita juga merujuk kepada para sahabat, sehingga kita bisa menarik kesimpulan dari satu permasalahan yang kita hadapi. Itu disebut dengan istilah ijtihad. Nah, secara garis besar, agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk kebahagiaan umat manusia dalam hidup mereka di dunia dan di akhirat, secara garis besarnya ada 3 fondasi yang utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Ya, akidah, syariat, dan akhlak. Nah, 3 fondasi utama itu harus ada dalam diri kita. Kita harus benar-benar beriman. Kita juga harus menjalankan rukun-rukun Islam. Kemudian buahnya dari iman dan Islam adalah kita memiliki akhlak yang mulia, akhlakul karimah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, barangkali itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan
kesempatan ini tentang sekitar al-Islam yang dibangun dalam 3 fondasi utama, akidah, syariat, dan akhlak. Sekali lagi, itu hanya sebagai garis besarnya dari kajian kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dalam kesempatan-kesempatan yang lainnya, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang telah diperintahkan Allah bagi kita sekalian. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran Ustaz. 1442 tahun yang lalu Rasulullah SAW telah menyampaikan agama Islam kepada para sahabat sampai kepada kita hari ini. Mudah-mudahan tadi yang Ustaz sampaikan 3 fondasi Islam, akidah, syariat, dan akhlak bisa kita laksanakan untuk kehidupan kita kali ini. Khususnya di bulan Muharram ini ada satu syariat atau sunnah yang dilaksanakan oleh Rasul, yaitu melaksanakan saum tanggal 9 Muharram. Insya Allah itu yang akan kita laksanakan bersama-sama pada bulan sekarang ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua dan menambah ilmu kepada kita semua, dan tentunya ilmu yang bisa diamalkan oleh kita semua, insya Allah. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada kajian kita kali ini telah Allah berikan kemudahan. Mudah-mudahan sekali lagi kita berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, kita dan menjadikan kalian semua anak-anak yang soleh-solehah, insyaallah menjadi penerus penyampai wahyu agama Islam sampai hari kiamat nanti, insyaallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.